Iya, kalau menurut saya mereka bukan enggan ya, tetapi ingin gitu ya, ingin, paling tidak ingin bertahan kan, begitu ya Mas ya, ingin Ya. bertahan. Syukur-syukur bisa mengembangkan terus, bisnisnya begitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan, keberanian, kemampuan, kejelian gitu untuk, beradaptasi dengan perkembangan, terutama perkembangan teknologi media itu sendiri begitu ya, untuk yang mainstream atau yang selama ini sudah ada begitu ya. Nah, mereka memang, sudah ya anggap lebih profesional, lebih lebih apa ya, lebih berkualitas begitu. Karena, mereka sebagian, sudah, sebagai wartawan profesional, sudah tahu kode etik dan segala macamnya. Begitu muncul media siber baru yang kemudian banyak sekali media-media online itu kan tuduhannya adalah mereka, hanya mengejar kecepatan, tidak bahkan sebagian beritanya itu tidak bersandarkan pada, etika. Tapi sekarang ini mulai nih beberapa media-media online, media cyber justru mereka juga sudah mempunyai semacam equilibrium barulah begitu ya. Mereka punya keunggulan di kecepatan, tapi mungkin di ketepatan bahkan keakurasian, kurang begitu ya. Mereka sudah mulai sekarang ini mengimbangi dengan beberapa, bahkan merekrut dari wartawan-wartawan yang konvensional gitu ya. Mereka mendapatkan ilmu dari wartawan yang konvensional begitu, masuk ke situ begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Dan saya sekarang bertemu dengan seorang pakar komunikasi, mungkin juga pakar hukum, itu Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Beliau sekarang menjabat Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI. Tapi kebetulan juga beliau sekarang menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Apa kabar Pak Dadang? Alhamdulillah, assalamualaikum, Pak Bambang Sadono nih, senior nih, pakar pakar Ya. juga nih. Pak Dadang mungkin bisa diceritakan ya sebagai latar belakang aja karir Bapak ya, mulai kuliah juga di bidang bahkan lebih spesifik ya, bukan komunikasi tapi jurnalistik gitu ya. Kemudian menjadi dosen, pernah menjadi ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan sekarang menjadi dekan Vkom, dan kalau tidak salah sudah kedua kalinya menjadi ketua ISKI. Ya, Silakan Pak. Pak Dadang, beberapa tahun yang lalu mungkin udah agak lama ya. Saya waktu itu masih mengajar di Mikom Visip Undip itu ya di S2. Itu ketika Newsweek pamit ya, untuk mengakhiri era cetak dan apa namanya pindah ke online itu. Nah, waktu itu respon di Indonesia masih, oh enggak apa-apa, media cetak masih tetap akan survive. Saya ingat itu. ya. Nah, sekarang saya mau tanya pada Pak Dadang, sekarang situasinya sudah seperti apa sebenarnya? Iya, sebetulnya kalau saya lihat bukan terlambat ya, mungkin, tidak memperkirakan akan seperti ini gitu ya. Ada yang sering disebutkan oleh beberapa teman-teman itu bahwa, platform media itu, sebetulnya tidak akan pernah hilang begitu ya. Hanya tinggal, apakah akan menjadi hit, akan menjadi, menjadi main, media atau tidak begitu ya. Ada yang sering dibicarakan begini, contohnya radio, nah ini nih, ini menjadi justifikasi itu Mas. Ya, Contohnya radio tuh, sejak ada muncul TV, radio akan mati begitu kan ya, ya, atau bioskop akan mati munculnya DVD dan segala macamnya. Toh ya, buktinya mereka masih ada tuh gitu ya. Nah ya, itu sering menjadi apa ya, pembenaran begitu ya.
tanpa melihat ke depan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu begitu munculnya media baru, new media, termasuk juga jurnalisme, new journalism gitu ya, yang ternyata platformnya itu sangat cair, apalagi dengan menggunakan teknologi terbarukan, perkembangan internet itu, sehingga kebiasaan orang mengkonsumsi media, ini kan diawali dari kenapa pamit tadi, berbagai media tidak hanya di berbagai di negara maju gitu, termasuk juga di Indonesia kan mulai hilang begitu ya, mulai kalaupun ada itu mungkin karena dia punya kekuatan apa ya, kolaborasi lebih pada hubungan psikologis daerah misalnya koran-koran daerah, atau mungkin karena sebagian, mohon maaf ini, saya pernah buat survei gitu ya, kenapa masih berlangganan koran, ada yang menjawab begini, kasihan. Iya betul. Kasihan, atau Ya, karena kan? saya sudah biasa Ya, berlangganan begitu. ya, Sementara kebutuhan informasinya sendiri didapatkan dari media-media baru ya, begitu ya. ya, Nah, mungkin ada yang mempertahankan karena harus mempertahankan, tapi secara bisnis itu belum apa ya, sangat berat begitu ya, sangat berat. Nah, oleh karena itu apa ya, perkembangan new media yang menggunakan platform internet, cyber, apalagi sekarang muncul digital yang kemudian konvergen, itu mungkin akan lebih bisa bertahan ya ketimbang media-media tradisional. Jadi bisa jadi terlambat atau bisa jadi sebetulnya punya keyakinan bahwa tidak akan tergerus begitu ya, gitu. Sehingga mereka harus menemukan apa ya, model bisnis yang baru sebetulnya. ya. Pak Dadang, kalau menurut saya sih sebenarnya kontennya itu tetap bertahan terus, cuma platformnya yang berubah. Jadi radio tetap bisa ada, isi atau yang mirip-mirip media cetak juga ada, televisi mungkin ada, cuma tidak menggunakan platform yang dulu, tapi mereka cukup melihat, Betul. oke, jadi misalnya Ya. seperti itu. Nah, ini apa perubahan-perubahan besar yang akan terjadi dalam situasi seperti ini? Ya, kalau menurut saya perubahan yang bakal terjadi kan tergantung kita melihatnya dari mana. Kalau saya sebetulnya media itu pasti akan diawali dari apa ya, kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat atas informasi. Kedua, bagaimana cara masyarakat tadi mendapatkan atau mengakses informasi itu sendiri, begitu kan ya. Itu yang sebetulnya harus dilihat oleh teman-teman di media begitu. Kalau media luput tidak melihat apa yang dibutuhkan, kemudian cara masyarakat untuk mendapatkan informasi ini, ya tentu tidak akan bisa bertahan dengan baik begitu ya. Betul tadi Mas Bambang, sebetulnya secara kontennya sih sama, betul, kebutuhan informasinya betul. Tapi akhirnya kan kayak dulu kenapa kita butuh koran itu bahkan ditunggu pagi-pagi di rumah sebelum pergi ke kantor begitu. Sekarang jangankan ini sedang kita tidur aja di gadget kita sudah masuk tuh informasi-informasi yang real time gitu ya. Sehingga media konvensional itu tidak ditunggu. Televisi juga sama, mungkin zamannya tahun 80-an kita menunggu dunia dalam berita begitu ya, karena saking exciting-nya dengan dunia dalam berita itu. Itu televisi begitu ya. Itu ternyata juga sekarang kita nggak usah nunggu berita jam berapa begitu ya. Itu sudah ada di gadget-gadget non media konvensional. Apalagi sekarang beberapa media sudah mulai menggunakan media baru juga, new media juga, platform media baru juga. Misalnya televisi, radio, koran bahkan sudah menggunakan platform-platform yang tidak konvensional. Bahkan menggunakan new media misalnya YouTube, podcast gitu ya. Itu untuk mempertahankan dan mungkin itu bagian dari konvergensinya. Jadi ke depan konvergensi kebenaran berita, kecepatan berita, kebenaran termasuk keakuratan ya, kecepatan berita dan kebutuhan yang sifatnya apa ya, penting begitu ya, penting. Karena makin banyaknya informasi yang muncul dari mana-mana,
yang penting itu akan mendapatkan intensi yang sangat kuat begitu. Iya, ini kan media-media mainstream itu sebenarnya kan masih punya keunggulan, yaitu di bidang profesionalisme, kecanggihan, keahlian, memelihara profesi yang sudah sangat lama, dan Ya, komitmennya terhadap etika ya. jurnalistik sangat sangat besar. Nah, baik dicetak di televisi maupun radio itu sebenarnya mereka kuat di konten. Nah, sekarang seberapa jauh mereka bisa apakah kolaborasi atau berubah dengan media-media baru. Nah, itu seperti apa menurut pengamatan Pak Dadang? Mereka sudah melakukan itu atau enggan atau seperti apa? Iya, kalau menurut saya mereka bukan enggan ya, tetapi ingin gitu ya, ingin, paling tidak ingin bertahan kan, begitu ya Mas ya, ingin Ya, bertahan. Syukur-syukur bisa mengembangkan terus, bisnisnya begitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan, keberanian, kemampuan, kejelian gitu untuk, beradaptasi dengan perkembangan, terutama perkembangan teknologi media itu sendiri begitu ya, untuk yang mainstream atau yang selama ini sudah ada begitu ya. Nah, mereka memang, sudah ya anggap lebih profesional, lebih lebih apa ya, lebih berkualitas begitu. Karena, mereka sebagian, sudah, sebagai wartawan profesional, sudah tahu kode etik dan segala macamnya. Begitu muncul media siber baru yang kemudian banyak sekali media-media online itu kan tuduhannya adalah mereka, hanya mengejar kecepatan, tidak bahkan sebagian beritanya itu tidak bersandarkan pada, etika. Tapi sekarang ini mulai nih beberapa media-media online, media cyber justru mereka juga sudah mempunyai semacam equilibrium baru lah begitu ya. Mereka punya keunggulan di kecepatan, tapi mungkin di ketepatan bahkan keakurasian, kurang begitu ya, mereka sudah mulai sekarang ini mengimbangi dengan beberapa, bahkan merekrut dari wartawan-wartawan yang konvensional gitu ya. Mereka mendapatkan ilmu dari wartawan yang konvensional begitu, masuk ke situ begitu ya. Nah, pada saat yang sama media-media konvensional ya justru harus berubah menjadi media yang tadi tidak hanya tepat tapi juga cepat gitu. Tentu kalau dari sisi sudut pandang masyarakat, dari sisi kebutuhan, yang dibutuhkan informasi kan yang benar dulu. Yang benar, 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 baru cepat. Tapi sekarang ini kan ada beberapa media cepat, 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 benarnya entah kemana. Tapi equilibrium-nya mulai muncul nih. ya, Media ini tidak membiarkan juga media online gitu ya, hanya mengejar cepat tapi juga ingin mempunyai trust begitu ya. Nah, sebagian masuk ke dalam organisasi, yang saya lihat ada asosiasi sekarang, asosiasi media siber gitu ya, ya, segala macamnya itu ternyata mereka kan sudah masuk ke Dewan Pers, menjadi ya, konstituen Dewan Pers. ya. Jadi pada saat bersamaan, keunggulan di platform, diakses tadi begitu ya, mulai diimbangi dengan kapasitas yang sifatnya berkualitas, jurnalisme yang berkualitas begitu. Jadi Ya, ini sudah mulai ada perkembangan ke sana. jadi ada konsolidasi pasar gitu ya kira-kira, dan mulai terlihat mana produk-produk jurnalisme dari media cyber tapi yang bisa dipercaya gitu, yang ada trust itu yang mungkin sudah mulai kelihatan sekarang. Betul, betul, betul. Tapi kita juga sudah mulai lihat sekarang ini banyak media-media yang masyarakat sendiri sudah tahu nih, ini Ya. cukup berkualitas, cukup punya kredibilitas begitu ya, trust-nya tinggi sehingga selalu menjadi rujukan gitu media-media siber itu. Dan sekarang ini kan media-media besar juga kan, media mainstream juga kan sudah bermain di online juga semuanya. Ada indikasi lain itu ya. Jadi baik dari pemasang iklan maupun dari media-media mainstream itu merasakan bahwa pergeseran iklan itu kan salah satu indikasi dari trust itu. Itu yang di media mainstream berkurang, yang di media baru, media digital ini
porsinya meningkat. Nah, Ya. ini menurut Pak Dadang seperti apa? Ya, memang saya nggak tahu yang sekarang ya. Jadi pada beberapa tahun yang lalu belanja iklan di Indonesia dari salah satu lembaga survei itu kan masih didominasi oleh televisi sebetulnya, Mas. Ya, Jadi televisi ternyata walaupun di Indonesia ini memang unik gitu ya. Jadi ya, pemirsa televisi, jadi apa ya, televisi itu masih mempunyai magnet yang sangat kuat ya, untuk ditonton. Jadi tampil di TV gitu ya, dengan tampil di koran atau tampil di radio atau tampil di media cyber itu tidak kalah apa ya, lebih bergengsi di TV ya, begitu ya, ya. Artinya trust dari televisi atau apa ya namanya cukup berpengaruh sehingga iklan itu iklan masih dominan ke televisi. Namun juga media-media baru juga sudah mulai gitu ya, sudah mulai meningkat begitu ya. Walaupun informasinya ternyata tidak semua juga bisa bertahan di media online itu kalau ternyata ya, mereka hanya mengandalkan kecepatan saja. Sehingga kalau trust tidak ada, maka pengiklan pun nggak ada gitu. Kalaupun ada iklan ya maaf ya, iklan-iklan yang ya. sifatnya apa tuh? Ada teman saya mengatakan iklan-iklan berselera rendah gitu ya. Iklan-iklan berselera rendah, mohon maaf ini untuk kejantanan, untuk Ya, ya, ya. apa obat-obatan begitu ya. Itu berselera rendah walaupun mungkin untuk pasar-pasar tertentu nggak berselera rendah, memang itu yang dibutuhkan kan begitu ya. Nah, iklan-iklan besar itu adanya di media-media masih media-media mainstream begitu. Iya, Pak Dadang kan pernah di KPI ya, yang mengurus soal penyiaran. Memang sebenarnya masih ada itu ceruk itu, karena orang memasang iklan itu tidak sekedar mengejar audiens yang banyak, tetapi sebenarnya audiens yang potensial untuk membeli sebenarnya. Nah, Ya, kelihatannya penonton TV itu masih masih di situ posisinya itu. Dan ya, bisa pada saat bersamaan nonton bareng, tapi kalau di medsos kan nggak bisa, jadi betul, betul. sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut Pak Dadang kira-kira seperti apa ini posisi televisi ke depan? Ya, setiap media ya secara teori juga mungkin begitu ya Mas ya, mempunyai kelebihan dan kelebihannya sendiri-sendiri lah begitu ya. Nah, kalau di Indonesia menurut saya walaupun saya bertanya kepada mahasiswa, siapa yang hari ini nonton televisi? Ya gitu kan ya. Itu relatif yang angkat tangan cuma 1-2 dari 40 gitu ya, walaupun di Zoom juga. Artinya sebenarnya penontonnya semakin berkurang begitu ya. Tapi salah Ya, satu survei juga menyebutkan rata-rata masyarakat Indonesia menonton itu masih di atas 2 jam, ya, hampir 3 jam bahkan itu kalau di apa di Hotsuite itu di media sosial WR sosial itu bahwa ada survei bahwa masyarakat Indonesia itu masih antara 2 sampai 3 jam menonton televisi. Tapi pada saat bersamaan masyarakat Indonesia itu yang kemudian berinternet menggunakan internet bahkan sudah di atas 5 jam gitu, 6 jam. ya, Walaupun kata saya itu fitnah gitu ya. Masa ya, sih 5 jam? Saya bilang bukan 5 jam, mestinya 9 jam, ya, 10 jam, 11 jam. Jadi ya, hebatnya masyarakat Indonesia menurut saya ini ya, mampu menggunakan media yang begitu banyak begitu. ya, Pada itu, saat di kendaraan dengar radio ya, juga, pada saat yang bersamaan buka media ya. online, kemudian datang ke rumah masih ada yang nonton TV, entah ditontonnya itu sinetron atau apa segala macamnya, tapi paling tidak ceruk pasar di media televisi itu menurut saya masih cukup baik. Ya. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Levin. Hidup lebih asik pakai Levin. Itu saya kira menarik tadi dari sisi ekonominya. Karena kalau ditanya mahasiswa nonton TV apa enggak, mahasiswa enggak nonton. Karena yang nonton ibu-ibu. Itu pengambil keputusan untuk belanja itu. Betul, betul, betul. Dan orang berpikir gini, kalau iklan itu ada di TV, iklan itu ada di TV, Ya, itu masyarakat masih menganggap, wah ini iklan ini bonafit gitu. kenapa itu? Ya, iklan ini punya modal, paling tidak punya berkualitas lah, kurang lebih begitu. Ya, Ketimbang mungkin munculnya di media tertentu, sehingga
orientasi ini dari beberapa teman di media televisi. Ini buktinya gini, Mas. Walaupun kanal itu sudah habis, kanal yang analog ya, Ya. itu minat untuk mendirikan televisi itu begitu besar. Ya. Dan pada saat dibuka kanal analog berubah menjadi digital, kan kanalnya menjadi banyak itu kan, Mas, Ya. menjadi Ya. banyak. Di Bandung saja kanalnya punya TVRI, kanal yang TVRI itu yang digitalnya sudah habis, Mas. Ya. Sudah habis itu. Ada 12 sudah habis. Kerjasama TVRI dengan TV-TV baru begitu ya. Gitu. Jadi kalau dibuka lagi akan makin banyak. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin perlu kita bikin penelitian begitu ya. Di samping mungkin masyarakat itu akan lebih merasa lebih confident kalau tampil di televisi begitu ya. Padahal kan ada podcast yang juga punya pengaruh kan begitu ya. Penontonnya bisa jadi banyak. Di televisi penontonnya bisa jadi sedikit tapi dianggap masih bergengsi barangkali gitu ya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Ya, itu sebagai konten bagus karena yang ada di televisi yang penontonnya belum banyak bisa dipindahkan ke platform YouTube dan itu akan ditonton terus dan akan menjadi banyak. Ya. Bolak-balik gitu kan. Pak Dadang, saya mau tanya begini, ini kan makin banyak media, alternatifnya macam-macam. Nah, ini kan baik masyarakat maupun mungkin pemerintah ya, masyarakat bisnis yang butuh media, itu bagaimana ngatur strateginya? Nah, ini kan bidangnya akademisi ini, bagaimana mengatur strategi di era begitu banyak pilihan media supaya tetap konten komunikasinya itu efektif. Kalau menurut saya, Mas, sekarang ini tetap bahwa namanya media apapun platformnya, apapun jenisnya, itu seperti mohon maaf ya, kalau saya menginginkan seperti gadis cantik gitu ya, yang ingin dipinang gitu untuk digunakan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya yakin kok baik itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ingin bahwa mereka punya pengaruh sebesar-besarnya. Mereka sudah mulai melihat mana yang paling berpengaruh gitu ya. Tapi diawali sebetulnya kalau saya lihat para politisi, mohon maaf nih Mas, memakan politisi nih. Gitu. Pasti kan gini, ingin juga mempunyai bahasa saya itu kalau perlu punya media sendiri begitu. Jadi, ternyata media bisa tidak hanya sekedar alat untuk komunikasi, informasi dan sebagainya, tapi juga sebagai sebuah komoditas. Mungkin juga para politisi atau pengusaha yang punya media akan punya kelebihan tersendiri kan, Mas? Gitu kan ya? Gitu. Ya kan gitu kan? Gitu. Nah, itu sih menurut saya dari sisi media masih sangat kuat, punya pengaruh, maka pemerintah akan berupaya untuk mempunyai akses terhadap semua platform, baik itu televisi, radio, media-media baru dan sebagainya. Masyarakat juga sama begitu. Masyarakat juga kalau ingin menyampaikan produknya, tentu dia akan menggunakan media yang tepat supaya produknya bisa menjadi produk yang berhasil gitu di pasar. Pak Dadang, menarik sekali. Tapi terakhir ini karena waktunya terbatas, menurut pengamatan Pak Dadang selama ini, kita ini kan diatur ya regulasinya, ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, terakhir yang menyangkut media misalnya ada undang-undang ITE. Kalau menurut Pak Dadang, apa yang perlu diperbaiki dari undang-undang itu?
Ini dalam sebetulnya pertanyaannya. Kalau sepintas saja, Mas, sepintas ya, kalau undang-undang pers, kalau menurut saya untuk kepentingan kemerdekaan pers itu sangat kuat begitu ya, sangat kuat untuk kemerdekaan pers, kebebasan pers begitu ya. Walaupun implementasinya sekarang agak terganggu dengan ITE begitu ya, jadi agak terganggu dengan ITE. Tapi untuk yang undang-undang pers gitu, saya melihat justru perlindungan terhadap publik gitu ya di undang-undang ini belum kuat begitu, belum kuat. Jadi kalau ada publik yang dirugikan oleh media, dia menggunakan hak jawab begitu kan, kemudian mengadukan, dan kalau kemudian juga masih tidak puas kan dia bisa mengadukan ke area pidana misalnya, atau mengadukan ke polisi dan segala macamnya. Tapi kan itu juga sudah dibungkus oleh surat edaran Mahkamah Agung. Jadi maksud saya hanya ingin bagaimana supaya undang-undang pers ini juga memberikan porsi yang sangat kuat terhadap hak publik, hak masyarakat. Di mana masyarakat ini kan pemilik kemerdekaan pers itu kan bukan wartawan, bukan media menurut saya. Pemilik kemerdekaan itu adalah di undang-undang ini bunyinya kan adalah milik rakyat gitu. Milik rakyat. Nah, ini justru diisi pasalnya ini belum kuat begitu ya. Tanpa harus mengurangi kemerdekaan media itu sendiri, kemerdekaan pers itu sendiri. Kalau di undang-undang penyiaran sebetulnya yang paling masalah adalah sangat kaku terhadap perkembangan platform tadi gitu, platform medianya. Jadi konvensional aja, radio, televisi yang menggunakan kanal frekuensi analog maupun digital begitu ya. Tapi yang media yang terkoneksi dengan internet secara hybrid gitu ya, itu belum bisa diatur. Padahal sekarang konten-konten televisi seperti disampaikan oleh Mas Bambang tadi juga ditampilkan di media baru begitu kan ya, yang tidak terbahas, tidak tergarap, tidak tidak bisa digunakan pasal-pasal di undang-undang penyiaran. Nah, kalau undang-undang ITE saya sih melihat ada perkembangan baik gitu ya, bahwa orang menjadi takutkan dengan undang-undang ITE itu gitu. Jadi yang muncul adalah ketakutan, bukan sebuah upaya yang berkualitas untuk menjaga komunikasi menjadi lebih baik begitu kan ya, gitu. Belum lagi ketidaktahuan masyarakat, ketidakpahaman masyarakat terhadap undang-undang ITE itu, ditambah masyarakat kita belum literate dalam banyak hal, baik literate dalam penggunaan media, kemudian cara berkomunikasi dan sebagainya, sehingga dengan mudah kritik menjadi bisa bisa masuk kepada area yang ya jadi tindak pidana begitu. Nah ini sekarang ini kan sudah mulai ada perbaikan pasal-pasal tertentu di Undang-Undang ITE. Saya nggak tahu apakah sudah jadi atau enggak, konon melalui sebuah peraturan pemerintah atau peraturan presiden akan ada semacam SOP atau semacam peraturan yang tidak memudahkan orang untuk dipidana begitu. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI. Dan yang kebetulan sekarang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Atas semua wawasan penjelasannya, mudah-mudahan membantu kita memahami keberadaan pers atau media di Indonesia saat ini dan kira-kira membayangkan apa yang akan terjadi ke depan. Sekali lagi terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Mas. Sukses terima kasih atas kesempatannya. Ya. Salam buat semua teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN.